Terima kasih matur nuwun, tepuk tangan dong. Yang saya hormati Sohibul Bait, Sohibul Hajat, Ketua Umum Paguyuban Ngesti Tunggal Pangestu, Romo Budi. Jadi 20 tahun jadi ketua aja. Biasanya kalau Pak Guyuban tuh nggak rebutan, karena biasanya ketua Pak Guyuban tuh nombok. Leres ya? Ini tanda-tanda dipilih lagi. Yang kami hormati para sesepuh, bini sepuh, Bapak Gubernur atau yang mewakili, Pak Ibu Bupati atau yang mewakili, Pak Dandim, Pak Kapolres atau yang mewakili, dan tentu saja Bapak Ibu hadirin, para pengurus paguyuban di seluruh tanah air, bangsa Nusantara, negara Indonesia. Kita kadang-kadang lupa, bangsa Indonesia itu narasi atau diksinya itu baru tahun 45, gini oke. Tapi kalau bangsa Nusantara itu mulai zaman Belanda. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Tuhan yang Maha Esa, saya atas nama Bapak Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Profesor Dr. Pratikno menyampaikan salam hormat dari beliau dan mohon maaf karena beliau tidak bisa menghadiri dalam waktu yang bersamaan, ada kegiatan yang tidak bisa diwakilkan, sehingga di Sukoharjo Solo ini diwakilkan kepada saya selaku staf khusus bidang rekonsiliasi dan penegakan keadilan. Abot ini Bapak Ibu, baru dengar kan? Karena ini memang nomenklatur baru. Saya tanya ke beliau, Pak, saya itu biasa ngurusi teroris Pak. Mulai dari dulu kalau saya orang Densus, kemudian di BNPT, sekarang suruh ngurusi ini bagaimana? Beliau hanya menjawab, Pak Jenderal, pemerintahan ini dibangun di atas rekonsiliasi, jabarkan sendiri. Oh siap. Orang bisa rekonsiliasi kalau nggak ngasah jiwa, ngasah rasa, nggak mungkin. Ini apa mungkin? Makanya kalau saya ngurusi teroris itu berarti anti teror. Tapi kalau ketemu dengan orang-orang baik yang sudah biasa ngasah jiwa, ngasah rasa, saya menjadi anti tekor. Artinya anti tekor itu saya tidak mau rugi. Saya pasti minta domane. Karena domane wong-wong sing biasa ngasah jiwa, ngasah rogo, ngasah rasa itu bisane makbul. Nggih napa nggih? Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin sekalian, dengan penuh rasa syukur saya menyambut baik pelaksanaan Kongres Pangestu yang ke-19 tahun 2025 ini sebagai bagian dari komitmen bersama dalam membangun manusia Indonesia yang berkarakter, bermoral, dan berbudaya. Sebagaimana tertuang di dalam Asta Cita pemerintahan menempatkan pembangunan karakter bangsa sebagai salah satu tujuan strategis dalam membangun Indonesia yang maju dan berdaya saing. Pembangunan karakter bukan sekedar membentuk individu yang cerdas dan produktif, tetapi juga memiliki integritas, kesadaran sosial, serta ketahanan spiritual yang kuat.
Saya tadi sudah diizinkan sama Pak Ketua. Saya mewakili, saya harus ada bacaannya, amanatnya. Tetapi sebagai pribadi, saya juga boleh berimprovisasi. Gitu. Bangsa ini sedang mengalami krisis spiritual, tetapi inflasi ritual seremonial. Harus apa betul? Yes. Bangsa ini sedang mengalami krisis spiritual, tetapi inflasi ritual seremonial, sehingga merebak ideologi-ideologi transnasional yang merupakan antitesa atau kontra ideologi nasional bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Saya tadi mengucap Pancasila atau mengucapkan salam Pancasila. Kenapa? Pancasila itu memang bukan agama, betul? Dan tidak akan menggantikan agama. Tetapi yakinlah bahwa Pancasila itu adalah ideologi negara pemersatu bangsa, konsensus nasional yang digali dari nilai-nilai luhur agama dan budaya Nusantara. Laras napa laras? Makanya Pancasila ini adalah tafsir agama, tafsir Islam, tafsir kitab suci yang paling hebat di dunia. Tepuk tangan untuk Pancasila. Saya sudah membuktikan Bapak Ibu sekalian. Kenapa saya berani mengatakan Pancasila adalah tafsir agama yang paling hebat di dunia? Bapak Ibu sebagai perbandingan, kebetulan saya sering berkunjung ke negara-negara konflik, terutama di Timur Tengah. Di Timur Tengah atau di dunia Arab, itu satu suku bangsa, satu bahasa Arab. Suku bangsanya Arab, bahasanya Arab. Satu agama, tetapi mereka tidak bisa bersatu, harus pecah menjadi 21 negara. Ada Arab Saudi, Uni Emirat Arab, ada Qatar, ada Libya, ada Kuwait, dan lain sebagainya. Sementara di Indonesia itu Bapak Ibu, masyarakatnya plural, heterogen, majemuk. Bahkan dari perspektif intelijen, bangsa Nusantara ini adalah bangsa yang memiliki potensial konflik paling besar di dunia, saking heterogennya. Suku bangsanya menurut data BPS ada lebih dari 1.300 suku bangsa. Bahasa lokalnya lebih dari 1.000 bahasa lokal. Pulaunya lebih dari 17.400 pulau ketika air laut pasang. Kalau air laut surut ada 17.502 pulau. Jadi Pangestu ini saya doakan menjadi kaya raya. Kalau begitu nanti sudah kaya, beli pulau sendiri dikasih nama Pulau Pangestu. Awal-awal ini PR Pak Budi. Sudah suku bangsanya banyak, pulaunya paling banyak di dunia, bahasa lokalnya paling banyak di dunia, agama dan kepercayaannya paling banyak di dunia. Agamanya tidak hanya, agamanya 6 besar: Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu. Gini oke. Aliran-aliran kepercayaan sebagai kepercayaan lokal sebelum 6 agama itu hadir di Nusantara ada 1.638 firqah atau aliran-aliran kepercayaan plus 38 masyarakat adat. Koyopo mumete. Ya mohon maaf kalau di Medan sana ada Parmalin. Di Jawa Barat ada
Sunda Wiwitan, ada Kapitayan, ya ada Kaharuman dan lain sebagainya. Di Kalimantan banyak, di Papua banyak, nah di Jawa ini ya banyak. Ada Kejawen, betul? Kemudian saudara kita dari Sato Darmo, Darmo Kandul, Kandul Limbah Darmo, wah saking banyak. Nyon saya guyon ini. Cuman saya ingin menjelaskan saking komplit, saking heterogen, saking majemuknya. Ini secara intelijen potensial konflik. Kenapa tidak konflik sampai detik ini? Karena kita diberi karunia oleh guru sejati Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa taala, Pancasila. Ini harus dijaga. Harus dijaga. Saya malah agak bingung kalau mau coba. Bapak Ibu hadirin sekalian, dalam konteks ini relevan dengan ajaran Paguyuban Ngesti Tunggal, di mana memiliki peran penting yang mengedepankan konsep ketentraman, kesejatian, dan kebijaksanaan yang diajarkan sejalan dengan semangat Astacita, terutama dalam mewujudkan manusia Indonesia yang berkepribadian luhur, menjunjung tinggi nilai-nilai kebajikan, serta memiliki jati diri yang kuat di tengah dinamika perubahan zaman. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Tuhan Yang Maha Kuasa, di era globalisasi dan kemajuan teknologi, kita menghadapi tantangan besar dalam menjaga karakter bangsa. Arus informasi yang deras, perubahan sosial yang cepat, serta pergeseran nilai budaya menjadi tantangan tersendiri dalam mempertahankan identitas dan moralitas bangsa. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pembangunan karakter yang berbasis pada nilai-nilai spiritual dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta keguyuban agar masyarakat tidak hanya berkembang secara intelektual tetapi juga memiliki kesadaran etis dan moral yang tinggi. Pancasila Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangsa. Bahkan Bhinneka Tunggal Ika sekarang sudah menjadi atau diadopsi sebagai filosofi PBB. Ini suatu kebanggaan. Apa makna Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangsa? Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu. Kebanyakan orang, dan tidak salah, memaknai bahwa beda suku, beda bangsa, beda bahasa, tetapi satu atau persatuan. Itu bagus untuk menyadarkan tentang nasionalisme. Tapi yang relevan diajarkan oleh Pangestu, diajarkan oleh sang guru sejati, fa'idha sawaituhu wa nafahtu fihim mirruhi. Itu pakai dalil nggak apa-apa ya. Tapi kalau saya pakai dalil Al-Quran ini, jangan dicap saya sebagai Al-Ustaz, karena saya sejatinya adalah Al-Polisi Al-Densus ya. Kata Gusti Allah, kata Tuhan di dalam kitab suci Al-Quran, karena mayoritas Muslim, dan saya lihat juga mayoritas Muslim. Ketika kata Tuhan, faidah sawaitu, dan ketika aku sempurnakan kejadiannya, nya di sini adalah manusia, Adam dan anak keturunannya, kita semuanya. Secara medis sempurna dalam bentuk fisik. 4 bulan ada kepala, tangan, kaki. Ya, 4 bulan. Kemudian Tuhan mengatakan wa nafahtu fihi min ruhi, kemudian kutiupkan ke dalamnya rohku, kata Tuhan. Tadi disebut Nur Muhammad, kalau Nasrani nyebut Roh Kudus, orang Islam nyebut Ruhul Kudus.
ada yang menyebut wahyu. Pertanyaannya, Tuhan yang meniupkan rohnya dalam setiap janin manusia dalam kandungan seorang ibu yang berbeda agama, beda suku, beda bangsa, kira-kira Tuhannya sama atau beda? Orang Islam menyebut Allah, orang Hindu menyebut Ide Sang Hyang Widiwasa, Dia yang Maha Esa. Orang Nasrani atau Katolik sering menyebut Yesus, Allah, Bapa. Orang Yahudi nyebut Yahweh. Orang Konghucu ataupun Buddha kadang-kadang nyebut Tien. Pak Estu nyebut apa? Sinten? Karepmu yang penting sama. Karena apa? Ajarannya yang mulia Kanjeng Raden Sunarto Mangunwardoyo. Mangun? Berarti nggak tidur, Pak. Beliau sudah wanti-wanti, ayo kita bergabung dalam paguyuban Pangestu, ojo ninggalke agamane dhewe-dhewe. Terus apa terus? Irjen Pol Ahmad Nur Wahid. Anggota saya di Densus sering nyebut komandan. Di BNPT nyebutnya jenderal. Di PMK nyebutnya Pak Jenderal. Para ulama sering manggil saya Gus Jenderal. Anak saya manggil saya Papa. Istri saya di saat tanggal muda manggil saya. Orangnya satu, setiap orang lain yang berbeda-beda manggilnya. Demikian pula Tuhan. Tuhan kita sama, tapi setiap kita yang berbeda-beda memanggilnya berbeda, dan cara perlakuan atau cara menyembahnya juga berbeda-beda. Itu makna hakiki atau makna sejati daripada Bhinneka Tunggal Ika. Tanhana Dharma Mangwa. Tidak ada kebenaran yang mendua. Ini kadang-kadang orang banyak yang salah mengartikan. Bapak Ibu, yang diajarkan oleh beliau, yang diajarkan oleh para nabi, yang diajarkan oleh para aulia, para wali, orang-orang suci, leluhur-leluhur bangsa Nusantara khususnya, Tanhana Dharma Mangwa. Tidak ada kebenaran yang mendua. Itu mananya kebenaran hakiki, kebenaran mutlak hanya milik Tuhan kita bersama. Sementara kebenaran manusia adalah kebenaran relatif. Karena kebenaran relatif, maka kebenaran manusia haruslah diorientasikan pada kebenaran yang bersifat general atau umum sehingga tidak muncul konflik. Apa itu? Kebaikan. Kebaikan adalah kemanfaatan. Kemanfaatan adalah akhlakul karimah, budi pekerti luhur. Esensinya di situ. Menurut kaidah Islam, khairun nas anfa'uhum linnas. Hamba yang paling baik adalah hamba yang paling banyak bermanfaat untuk hamba yang lain. Inilah esensi daripada misi utama para nabi, para rasul, para orang suci, termasuk beliau. Apa itu? Innama bu'itsu li utamima makarimal akhlak. Sungguh aku diutus ke dunia ini, kata Nabi, kata Rasul, kata Muhammad. Sungguh aku diutus ke dunia ini hanyalah untuk menyempurnakan akhlak, hanyalah untuk memperbaiki budi pekerti yang luhur, amalan soleh. Dan esensi budi pekerti luhur akhlakul karimah adalah kebaikan, kemanfaatan untuk sesama. Gini loh, Bapak Ibu hadirin sekalian, ini dibatasi waktu bukan Pak? Aduh lah.
anti tekor ya. Saya pengen berbagi supaya jadi jariah gitu loh. Karena kalau kesekukan dosa. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, dalam kaitannya dengan Astacita sebagai program pemerintah kita, upaya ini mendukung yang pertama meningkatkan kualitas manusia Indonesia. Kualitas manusia Indonesia adalah manusia unggul, yaitu manusia yang berpancasila atau Pancasilais, berbineka tunggal ika dan tanhana dharma mahwa, serta manusia yang moderat. Artinya manusia moderat itu Bapak Ibu, manusia yang inklusif, hamba manusia, bangsa yang moderat. Itu adalah perintah Tuhan Allah SWT, terutama dalam Al-Quran. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Kata Gusti Allah, kata Tuhan, wa kadzalika ja'alnakum, jadilah kalian semua sebagai umat, sebagai manusia yang di tengah-tengah. Moderat itu artinya di tengah-tengah, tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri, tapi ada di tengah-tengah, dan itu adalah Pancasila. Orang yang moderat, orang yang wasatiyah, artinya orang yang di tengah, artinya orang yang mengedepankan spiritualitas. Orang yang selalu memiliki nasionalis moderat adalah orang yang selalu komitmen kebangsaannya tinggi, yaitu konsensus nasional, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, UUD 45. Yang kedua, manusia moderat adalah manusia yang inklusif, toleran, akomodatif terhadap budaya dan kearifan lokal. Jadi ada lir-ilir. Walaupun saya sudah lupa syairnya, tapi saya tahu maknanya. Itu luar biasa. Tepuk tangan untuk ibu. Orang dikatakan moderat, wasatiyah, sesuai dengan perintah Tuhan, ketika mereka anti kekerasan, baik itu kekerasan fisik maupun kekerasan non fisik. Kenapa? Karena memang manusia yang moderat adalah manusia yang berjiwa mutmainnah. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini kata Tuhan dalam Al-Quran. Wahai jiwa yang tenang, yang lembut, yang penuh kasih sayang, sebagaimana diajarkan oleh beliau Raden Soenarto, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ikhlas, dengan ridho, dengan bahagia. Niscaya Tuhan pun juga akan ikhlas atau ridho. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hamba-hamba kekasihku. Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surga. Wah, kira-kira ini diajarkan di Pangestu nggak betul nih? Iya. Berarti kan Pangestu itu Islami banget, gimana? Islam cabang Pangestu gitu. Iya. Bapak Ibu, tadi dijelaskan sama yang mewakili Ibu Bupati tadi. Pangestu paguyuban, ngesti Tunggal. Tadi dijelaskan ngesti itu artinya tekad. Maknanya tekad dalam berusaha, tekad dalam mengabdi, tekad dalam mendekatkan diri. Kalau dalam konteks Islam sering disebut, Allah pemerintah menyatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiadalah kuciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk mengabdi, mendekat, bertekad untuk manunggaling kawula lan ma'rifatullah. Padha napa mboten? Nggih. Ya sami beliau juga sumbernya padha.
Bapak Ibu hadirin sekalian, orang dikatakan moderat karena dia memiliki komitmen kebangsaan, 4 konsensus dari Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangpa, ya NKRI UUD 45. Yang kedua, mereka inklusif, toleran terhadap keragaman. Yang ketiga, mereka akomodatif terhadap budaya dan kearifan lokal. Yang keempat, mereka anti kekerasan, selalu mengasah jiwa, ngasah rasa, ngasah akal, dan ngasah rogo. Baru yang kelima, Bapak Ibu, orang dikatakan moderat, wasatiyah, kalau mereka menghormati dan mentaati pemerintahan yang sah. Ya, pada bingung. Pak, kalau berkompetisi atau berdemokrasi beda pilihan, boleh beda pilihan. Tapi ketika sudah selesai dilantik, sah, wajib untuk menghormati. Betul? Ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ini perintah Tuhan. Wahai orang-orang yang beriman, pangestu iman apa betul? Pangestu iman apa betul? Taatilah kepada Tuhan, taatilah kepada Allah, Rasul dan orang-orang suci termasuk beliau. Dan taatilah terhadap pemimpin di antara kalian, yaitu pemerintahan yang sah. Karena ideologi-ideologi transnasional yang tadi saya ceritakan, ekstrim kanan, ekstrim kiri, memang untuk mengadu domba supaya bangsa Nusantara ini tidak maju, Bapak Ibu. Dulu pasca Perang Dunia Kedua, maka berdirilah PBB UN, betul? Diikuti merdekanya negara-negara jajahan dunia ketiga termasuk Indonesia. Negara-negara jajahan dunia ketiga yang baru merdeka bangkit membangun jiwa nasionalismenya untuk kemajuan bangsanya. Itu tesanya, Pak. Sementara negara-negara adidaya adikuasa tidak rela melepaskan hegemoni maupun superioritasnya, sehingga membangun atau membuat dan mengembangkan antitesa atau kontra daripada nasionalisme. Apa itu? Transnasionalisme. Ketika tesa ketemu antitesa, yang terjadi konflik, Bapak Ibu. Kalau sudah konflik, gaduh, tidak sempat membangun, tetap miskin, tetap keterbelakangan, sehingga dipenon ketergantungan terhadap negara-negara adidaya adikuasa atau negara-negara penjajah. Ini yang sering disebut neokolonialisme. Maka ketika tesa ketemu antitesa, harusnya menjadi sintesa. Nah, sintesanya itu adalah tadi Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI dan UUD 45. Merdeka. Merdeka. Semangat orang ngantuk. Bapak Ibu hadirin sekalian, oleh karena itu saya berharap kami Kementerian Koordinasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sebagai representasi dari negara dan pemerintah berharap Kongres Pangestu yang ke-19 ini dapat menjadi wadah diskusi dan refleksi untuk memperkuat kontribusi Pangestu di dalam membangun karakter bangsa. Pemerintah terbuka untuk berkolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk organisasi Pangestu atau organisasi yang mengedepankan spiritualitas dan ketuhanan, guna bersama-sama mencapai visi besar pembangunan manusia Indonesia yang unggul dan berkepribadian. Unggul dan berkepribadian adalah manusia Indonesia yang cerdas spiritualnya, cerdas intelektualitasnya, dan cerdas emosionalitas ataupun sosialnya. Maknanya apa? Maknanya bahwa manusia yang unggul adalah manusia yang profesional dan moderat.
ahli di bidangnya masing-masing. Tetapi juga moderat, artinya orang yang moderat, orang yang spiritualitasnya tinggi, akhlak perilaku budi pekertinya juga tinggi. Bapak Ibu, yang diajarkan oleh Yang Mulia Kanjeng Raden Sunarto ini adalah akhlakul karimah, sebagaimana misi para nabi, para rasul. Nggih napa nggih? Nggih. Bapak Ibu kalau ndelokke Nur Wahid aja didelokke sekedar kata-katanya atau bleger pangkat jabatannya. No, perilaku budi pekertinya. Betul? Ya. Makanya Bapak Ibu, ini mohon maaf, ini mungkin yang beragama Islam saya ingatkan. Ara'aital ladzi yukadzibu bidin. Tahukah kamu orang-orang yang mendustai din atau agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yaitu mereka yang tidak belas kasihan, menghardik, tidak peduli sama anak-anak yatim, akhlak. Betul? Ya. Wala yahudzu ala ta'amil miskin, dan mereka tidak pernah berbagi ngasih makan orang-orang miskin, akhlak. Dan Tuhan mengancam, fawailul lil musallin, fawailul musallin alladzina hum an sholatin sahun. Celaka orang-orang yang sholat, celaka orang-orang yang rajin ke masjid, ke gereja, ke pura, tapi tidak khusyuk, tidak manunggal, tidak ma'rifat, tidak ikhlas. Sehingga yang terjadi hanya alladzina hum yuraun, riyak jasadi, hanya jasad atau fisiknya saja yang menembak, tidak sampai ke jiwa dan rohaninya. Wa yamna'unal ma'un, dan mereka tidak tercermin, tidak mencerminkan pada al-ma'un, perbuatan yang berguna, bermanfaat untuk orang lain atau sesama akhlak. Artinya apa Bapak Ibu? Ritual kita, seremonial kita, manembah kita pada Gusti, khusyuk, ikhlas atau tidak tercermin dalam perilaku budi pekerti yang luhur, akhlakul karimah. Leres napa leres? Matur sembah nuwun. Akhir kata, semangat gak ada yang ngantuk. Merdeka. Merdeka. Salam Pancasila. Pancasila. Salam Pancasila. Pancasila. Akhir kata, saya mengucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya Kongres Pangestu yang ke-19. Semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar, menghasilkan rekomendasi yang bermanfaat dan berkontribusi bagi Pangestu, masyarakat, bangsa dan negara. Allahumma Amin. Burung Garuda terbang nan tinggi. Mana cakepnya, kurang keras. Burung Garuda terbang nan tinggi, menembus awan melalang buana. Mari Pangestu bersatu membangun negeri. Insya Allah Indonesia aman, damai, dan sejahtera. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan dan mohon doanya Bapak Ibu supaya saya istiqomah dalam mengemban tugas ini. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Salam Pancasila. Salam Pancasila.